Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai aturan penggunaan huruf kapital. Nah, biasanya materi ini sering banyak ditanyakan oleh teman-teman ya. Kak, ini dong aturan huruf kapital dong, aturan ejaan dong, aturan huruf miring dong, dan sebagainya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai aturan penggunaan huruf kapital. Nah, di sini yang akan dibahas itu bukan bagaimana sih jenis-jenis huruf kapital gitu, bagaimana sih huruf A yang kapital, huruf A yang bukan kapital, bukan lagi itu yang akan dibahas ya, tetapi bagaimana penggunaan, dari huruf kapital tersebut. Nah, oke, langsung saja. Apa sih huruf kapital itu? Nah, ini, sebenarnya teman-teman udah pada tahu ya, bahwa huruf kapital itu bisa juga disebut huruf besar ya. Jelas nih teman-teman sudah hatam lah ya. Huruf kapital itu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus ya. Biasanya lebih besar daripada huruf yang biasa. Tetapi ini bukan karena ukurannya disebut huruf kapital, tetapi karena jenisnya ya. Nah, biasanya huruf kapital itu dipakai di beberapa aturan. Nah, apa saja aturannya? Ini yang akan dibahas di video ini. Namun sebelum menyimak video ini lebih lanjut, silakan kalian like dan subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena di channel ini akan dijelaskan banyak mengenai materi-materi bahasa Indonesia yang memang sering dibutuhkan oleh siswa maupun guru. Oke, sudah? Langsung saja, penggunaan huruf kapital yang pertama untuk apa saja ya? Nah, huruf kapital digunakan sebagai huruf pada awal kalimat ya. Nah, contohnya di sini ada mereka yang menyelamatkan nenekmu. Apakah ayahmu pulang sore ini? Nah, di sini jelas ya, ketika memang kalian menulis ya, maka di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Biasanya kalau menulis di Microsoft Word ya, biasanya sudah otomatis menjadi huruf kapital ya, seperti itu. Bahkan setelah titik itu biasanya huruf kapital juga ya, ya pokoknya awal kalimat gitu. Ketika memang kalian, nulis titik kemudian spasi, kemudian huruf pertama, maka itu sudah otomatis kapital kalau di Microsoft Word ya, gitu. Kalau di handphone kayaknya masih belum bisa otomatis gitu. Oke, paham ya yang pertama, itu sangat mudah ya. Jadi penggunaan huruf kapital yang pertama adalah ketika, ditempatkan di awal kalimat. Kemudian, penggunaan huruf kapital yang kedua digunakan untuk menuliskan nama agama, kitab suci, dan kata Tuhan maupun nama pengganti Tuhan. Nah, maksudnya apa? Di sini bukan bukan kata agamanya, tetapi nama agamanya. Misalnya Islam ya, saya saya beragama Islam. Nah, yang kapitalnya itu hanya saya karena S-nya di awal kalimat, kemudian Islam I-nya saja, seperti itu. Nah, misalnya di Indonesia ada agama Islam. Di Indonesia ada agama Islam. Nah, berarti yang huruf kapital yang mana saja? Di ya huruf D di awal kalimat, kemudian I di kata Islam. Jadi kata agama, huruf A pada kata agama itu tidak menggunakan huruf kapital. Oke, semoga teman-teman bisa memahami ya. Kemudian contoh lain di sini, nama kitab suci ya, Al-Qur'an. Nah, kata kitab sucinya itu sendiri tidak menggunakan huruf kapital, tetapi nama kitab sucinya saja, Al-Qur'an ya. Nah, di sini, penulisan Al-Qur'an seperti ini ya, boleh juga Q-nya di sini kapital, tetapi pakai tanda strip ya, strip. Nah, kenapa harus pakai tanda strip? Kalau tanda strip itu untuk memisahkan antara huruf kapital dan non kapital. Nah, karena di sini tidak memakai strip, makanya Q-nya kecil. Tetapi boleh juga Q-nya besar. Nah, boleh tidak pakai tanda kutip? Boleh ya, asalkan dimiringkan. Berarti itu bukan kamus besar bahasa Indonesia ya. Gitu. Jadi Al-Qur'an itu pakai petik itu boleh ya, tetapi hurufnya di italic seperti itu. Kemudian di sini juga ada Kristen ya, Alkitab. Kemudian Allah ya. Kata Tuhan itu kapital ya gitu. Kata Allah, pengganti Allah misalnya eee, hambanya, nyahnya itu N-nya itu kapital ya, karena memang itu pengganti Eee, pengganti kat pengganti kata Tuhan, seperti itu. Atau misalnya Yang Maha Kuasa. Nah, itu besar semua ya, YMK, gitu. Oh iya, kalau Yang Maha Kuasanya itu memang digabung ya, tidak pakai spasi, jadi Y sama M-nya saja yang kapital, gitu. Jadi,
penulisan pengganti kata Tuhan pun ada aturannya ya, ketika memang kata maha digabung dengan, kuasa gitu, digabung dengan kata dasar yang memang tidak memiliki imbuhan dan diawali dengan konsonan, maka digabung ya. Contohnya yang maha kuasa, yang spasi maha kuasa, maha dan kuasanya itu tidak memakai spasi, seperti itu. Berbeda dengan yang maha esa ya, itu dipisah semua ya, yang spasi maha, spasi esa. Berarti yang menggunakan huruf kapital itu huruf Y, M, dan E. Nah, mengapa? Karena walaupun esa itu merupakan kata dasar, tetapi tidak diawali dengan konsonan, melainkan diawali dengan vokal. Begitupun dengan yang diawali dengan imbuhan ya, berarti itu bukan termasuk kata dasar. Misalnya yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, itu dipisah ya. Yang Maha Pengasih berarti Y, M sama P-nya kapital, seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya ya. Kemudian penggunaan huruf kapital yang ketiga, yaitu digunakan untuk gelar kehormatan keturunan. Misalnya di sini ada kata Haji Agus Salim. Nah, di sini Haji, di sini gelar kehormatan ya. Kemudian Imam Hambali. Nah, ini kalau diikuti dengan nama orang. Kalau tidak diikuti dengan nama orang, maka tidak kapital, kecuali merujuk satu orang. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya, eee, saya ingin bertemu Pak Haji. Nah, itu merujuk pada satu orang walaupun tidak diikuti dengan nama ya, gitu. Jadi di situ Pak Hajinya itu memang sudah jelas, mau ke siapa, seperti itu. Karena memang itu sudah menjadi nama julukan lah ya, gitu. Jadi menggunakan huruf kapital. Berbeda dengan kalimat, "Saya ingin naik haji." Nah, hanya itu tidak kapital. Ya karena apa? Karena bukan merujuk pada satu orang, kemudian yang kedua tidak diikuti dengan nama, seperti itu. Kemudian Imam Hambali, berbeda dengan, kalimat, "Saya ingin menjadi imam." Nah, I-nya itu tidak kapital ya, seperti itu, karena tidak diikuti dengan nama, paham ya? Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim, di sini contohnya ya. Nah, nabi ini kan memang, gelar kehormatan ya, gitu. Ibrahim ini diikuti dengan nama, maka N-nya itu ikutan kapital. Kalau tadi di agama, kitab suci dan agama dan kitab suci, kata agama dan kata kitab sucinya itu tidak kapital. Tetapi kalau digelar kehormatan dan keturunan di sini, mmm, gelarnya pun ikut kapital, seperti itu. Tetapi jika diikuti dengan nama atau merujuk ke satu orang, gitu. Misalnya Presiden Joko Widodo. Nah itu, ada gelar itu jabatan ya, itu nanti beda lagi ya. Kemudian di sini ada gelar keturunan ya, Raden Ajeng Kartini. Nah, ketika memang diikuti dengan nama maka kapital. Saya ingin menjadi Raden, itu tidak ya, tidak kapital. Terus saya, membaca buku para nabi. Nah, kalau judul buku itu beda lagi ya. Atau misalnya saya ingin bertemu para nabi. Nah, N-nya itu tidak kapital, seperti itu. Karena tidak diikuti dengan nama. Oke, selanjutnya penggunaan huruf kapital itu dipakai untuk petikan langsung ya, petikan langsung, berarti dalam kalimat langsung. Di sini contohnya ya, paman bertanya, koma, kemudian petik, kenapa kakimu dibalut pakai perban? Nah, di sini setelah tanda petik di sini ada huruf kapital, jadi harus menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua, mereka ketakutan saat dirazia. Nah, ini pun menggunakan huruf kapital ya, karena dalam petikan langsung, seperti itu. Dalam, memetik penggunaan tanda koma, tanda petik, tanda titik dalam kalimat langsung ini seperti ini contohnya ya. Nanti di video selanjutnya insya Allah akan membahas mengenai aturan tanda baca ya, insya Allah. Nanti, sekarang ini fokus dulu saja dengan penggunaan huruf kapital. Sebenarnya saya gatal ketika memang ada tanda baca juga di situ, ya saya pengen langsung bahas itu, tetapi nanti akan tidak fokus ya, gitu. Nah, jadi, di sini difokuskan dulu untuk membahas mengenai huruf kapital, seperti itu. Nah, kemudian huruf kapital itu dipakai pada nama jabatan, pangkat. Contohnya di sini Presiden Joko Widodo. Nah, di sini jabatannya itu presiden. Ketika memang diikuti dengan nama gitu, maka kapital. Presiden Indonesia itu diikuti nama diri ya, maka kapital juga. Seperti itu. Kecuali memang merujuk pada satu orang gitu, walaupun tidak diikuti nama, ketika merujuk pada satu orang gitu, maka tetap kapital. Misalnya saya ingin bertemu Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya pengen bertemu Bapak Presiden Indonesia. Nah, itu
jelas kapital ya, karena merujuk pada satu orang, ya di situ jelas siapa sih gitu loh ya, untuk siapa Bapak Presiden Republik Indonesia itu gitu. Di situ sudah jelas merujuk ke satu nama. Nah, makanya tetap menggunakan huruf kapital walaupun tidak diikuti dengan, nama Joko Widodonya, seperti itu. Bapak Gubernur Ridho, ini juga sama ya, atau misalnya saya ingin bertemu dengan Bapak Gubernur, itu juga sama sebenarnya, itu kapital ya. Saya ingin bertemu dengan Bapak Gubernur Jawa Barat, nah itu kapital, seperti itu. Tetapi kalau misalnya saya ingin menjadi seorang gubernur, nah itu tidak kapital. Saya ingin menjadi seorang presiden, itu tidak tidak kapital ya, karena tidak merujuk pada satu orang maupun tidak diikuti dengan nama orang tersebutnya, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dilanjutkan? Baik, penggunaan huruf kapital yang selanjutnya yaitu ketika, digunakan untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ini namanya saja, tidak dengan katanya ya, tidak dengan kata bangsanya, suku bangsanya, dan bahasa. Misalnya di sini bangsa Indonesia. Nah, B-nya itu kecil, yang kapital hanya I-nya saja. Ya, apalagi tidak diikuti nama ya, tidak ada yang kapital. Nah, suku Lampung, bahasa Inggris. Biasanya di sini banyak kesalahan ya, banyak kesalahan penulisan bahasa. Biasanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang seperti itu B-nya ikutan kapital. Tapi ternyata ya aturannya itu tidak ya. Yang memakai huruf kapital itu adalah namanya saja, nama bahasanya saja, nama bangsanya saja, nama suku bangsanya saja. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya ya. Kemudian, penggunaan huruf kapital digunakan untuk nama hari, bulan, dan tahun. Ini pun namanya saja ya, tidak dengan harinya. Misalnya hari Minggu ya, hari Minggu, H-nya tidak kapital kecuali memang di awal kalimat gitu. Kemudian bulan Agustus tahun Hijriah, ini pun sama ya. Jadi yang kapital itu hanya namanya saja, nama harinya dari Minggu sampai dengan Sabtu. Kemudian nama bulannya saja dari Januari sampai Desember ya. Nah, ini juga berlaku untuk bulan-bulan di Hijriah juga ya, bukan hanya di Masehi. Seperti itu. Nah, kemudian tahun. Nah, tahun juga sama. Jadi yang kapital itu hanya tahunnya saja. Misalnya tahun gajah, ya berarti G-nya saja seperti itu. Kemudian nama geografis. Nah, nama geografis, huruf kapital dipakai untuk nama geografis. Nama geografis di sini kita sama-sama sudah tahu ya beberapa jenis geografis. Ini contoh-contohnya di sini hanya contoh kecil ya. Kalau disebutkan semua kata mana yang pakai huruf kapital itu sangat banyak ya. Dan itu membutuhkan waktu yang luar biasa gitu. Nanti teman-teman keburu bosan gitu ya mendengarkan video ini. Nah, di sini nama geografis yang pertama contohnya dataran tinggi Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng di sini nama kata geografisnya pun di sini ditulisnya dengan menggunakan huruf kapital ketika diikuti dengan nama. Contohnya di sini ya, dataran tinggi Dieng. Kalau dataran doang ya, dataran tinggi doang ya, tidak memakai nama ya, maka tidak kapital. Di sana ada dataran tinggi. Nah, itu tidak kapital ya. Danau Toba. Saya ingin pergi ke danau, itu berbeda ya. Kalau saya ingin pergi ke danau, itu D-nya tidak kapital. Tetapi kalau saya ingin pergi ke Danau Toba, di sana ada Danau Toba. Nah, itu eh, dua-duanya kapital, danau dan D dan T-nya kapital. Kemudian Asia Tenggara ini pun sama ya, gitu. Begitupun dengan nama geografis yang lain seperti jalan ya, kemudian ya nama jalan, nama desa, kecamatan, kota, provinsi, negara, benua gitu dan sebagainya itu menggunakan huruf kapital ya. Jika diikuti dengan nama diri geografisnya tersebut. Tetapi jika tidak diikuti dengan nama diri geografisnya maka tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian, penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk menuliskan peristiwa sejarah. Nah, di sini peristiwa sejarah ada konferensi Asia Afrika misalnya itu jelas menggunakan huruf kapital ya. Perang Dunia II, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi di sini peristiwa sejarahnya itu yang memang umum, yang memang diakui oleh banyak orang gitu. Misalnya hari kelahiran kamu, ya itu tidak kapital ya, seperti itu. Atau misalnya nama
nama acara ya, nama acara pun menggunakan huruf kapital. Misalnya apa, Maulid Nabi ya, atau apa ya, acara apa saja itu diawali dengan huruf kapital, gitu ya. Jadi nama peristiwa, sejarah, nama acara itu menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai untuk menuliskan nama negara, lembaga ya. Nah, nama negara, negara Indonesia, yaitu hurufnya kapital ya, gitu. Negara itu kan sebenarnya letak geografis juga ya, gitu. Negara itu geografis juga. Ketika diikuti nama ya kapital. Kemudian lembaga ya, lembaga Republik Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia itu nama lembaga. Kemudian apalagi nih nama lembaga contohnya SMA Negeri 1 Cirebon. Ya, itu nama instansi itu sama saja menggunakan huruf kapital ya, tapi di awalnya saja. Kecuali yang memang SMAN-nya ya karena itu kepanjangan ya, singkatan ya. Jadi menggunakan huruf kapital semua. Tetapi kata Cirebonnya, C-nya saja yang menggunakan huruf kapital. Kemudian judul buku atau karangan, judul buku dan karangan ya. Jadi penggunaan huruf kapital ini digunakan ketika menulis judul buku dan karangan ataupun artikel ataupun dan sebagainya ya. Contohnya, aku membaca buku ayat-ayat cinta. Di sini juga ayat-ayat cinta penulisannya harus miring ya, karena di sini digabungkan dengan kalimat yang lain. Di sini kan ada kata aku membaca buku ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat yang lain ya, gitu. Jadi kalau misalnya ayat-ayat cinta itunya saja ya tidak usah miring ya, biasa saja berdiri tegak gitu. Tetapi tetap penggunaan huruf kapitalnya tetap seperti ini. Kemudian dia agen surat kabar sinar pembangunan, ini pun sama ya. Kemudian penulisan artikel juga. Penulisan artikel itu tidak kapital semua hurufnya ya, tetapi uh, huruf awal pada setiap katanya saja yang kapital, sama seperti contohnya di sini ya. Seperti itu. Saya membaca artikel khasiat buah manggis. Berarti K, S, khasiat buah manggis K, B, M. Nah, itunya menggunakan huruf kapital. Paham ya? Kemudian, penggunaan huruf kapital dipakai untuk penunjuk hubungan kekerabatan. Di sini contohnya, Dendi bertanya, itu apa, Bu? Nah, di sini sebenarnya tidak diikuti dengan nama. Ibu siapa, gitu loh, Ibu Fulana atau siapa, tidak diikuti nama. Hanya saja di sini karena menunjuk hubungan kekerabatan ya, di sini memang sudah nama panggilannya ya, Bu. Seperti itu. Bagaimana dia memanggil si Dendi itu memanggil itu ya, orang tersebut dengan kata Bu ya, maka di sini termasuk penunjuk hubungan kekerabatan dan menggunakan huruf kapital walaupun tidak diikuti dengan nama ibu tersebutnya siapa, gitu ya. Kemudian contoh lain, surat saudara telah kami terima dengan baik. Nah, di sini huruf S pada kata saudaranya ini menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena di sini penunjuk hubungan kekerabatan juga. Ketika memang kita menulis surat ya, nah itu kan sudah jelas mau dikasih ke siapa surat tersebut ya. Sudah jelas di situ penunjuknya ke siapa. Nah, saudara di situ berarti ya memang yang sedang membaca surat itu, gitu. Atau surat Anda telah kami terima dengan baik, ya itu pun A-nya kapital ya, seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan? Baik. Kemudian penggunaan huruf kapital dipakai untuk singkatan nama, gelar, pangkat. Jadi ketika memang menyingkat nama, gelar, pangkatnya contohnya seperti ini. SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, ketika memang per kata yang disingkatnya maka dibubuhi tanda titik, S titik, A titik, M titik ya. Sarjana Kesehatan Masyarakat. Loh kok ada singkatan yang memang satu kata tetapi dua huruf? Misalnya pendidikan, sarjana pendidikan. Harusnya itu S dan P saja. Nah, kok bisa ada D-nya? Nah, itu ya berbeda aturan lagi ya. Nah, ketika menuliskan gelar juga ini sudah ada aturannya ya. Sudah ada aturannya dan gelar ini memang sudah baku digunakan di dunia ini ya gitu. Jadi kita tidak bisa merumuskan bagaimana sih cara membuat
cara membuat gelar gitu. Nah, kalau misalnya SP saja mungkin ada gelar yang lain yang memang SP yang bukan sarjana pendidikan. Sehingga untuk pembedanya kadang ada satu kata yang dipakai satu kata dipakainya 2 huruf ya, kayak SPD itu kan S titik, PD titik. S-nya kapital, kemudian titik, P-nya kapital, D-nya tidak kapital. Nah, kenapa D-nya tidak kapital? Nah, itu pembedanya. Ketika memang satu kata dipakai singkatan 2 huruf, maka huruf yang keduanya itu tidak kapital. Seperti tadi contohnya SPD, MPD ya. Nah, itu D-nya itu tidak kapital karena masih satu kata dengan P-nya itu. Pendidikan, bukan spasi didikan. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya di sini ada gelar ya, hajah misalnya. Nah, kalau haji itu kan hak doang ya, hak titik. Kalau hajah, HJ titik ya. Ini untuk pembeda juga. Seperti itu. Makanya kok ada yang satu kata disingkatnya 2 huruf, ada yang satu kata disingkatnya 1 huruf. Karena di sini biar tidak keliru ya. Misalnya lagi ada SS, sarjana sastra, ada SSI, sarjana sains. Ketika memang aturannya hanya satu kata boleh 1 huruf, itu akan ketukar mana yang sarjana sastra, mana yang sarjana sains, seperti itu ya. Nah, jadi gunanya dibeda-bedakan aturannya itu ya seperti itu. Kemudian ada nama di sini ya, singkatan nama AH A.H. Nasution. Abdul Haris Nasution. Jadi ketika memang menyingkat nama ya, ketika kalian ingin menyingkat nama, misalnya nama kalian itu Upin Ipin Ulala BIB ya. Nah, maka di situ misalnya Upin Ipin U titik ya, atau yang awalnya saja yang disingkat U titik Ulala Baby, seperti itu ya. Nah, penulisan nama disertai nama gelar bagaimana caranya? Nah, penulisan nama disertai nama gelar misalnya AH Nasution MPD ya. Berarti A titik H titik Nasution koma, bukan pakai titik ya, koma M titik PD titik. Jangan lupa setelah gelar, setelah singkatan nama gelar, maka harus menggunakan tanda titik. Singkatan nama maupun nama gelar ya, ataupun nama pangkat, seperti itu. A titik H titik. Nah, itu kan ada titik ya. Gitu. Jadi kalau disingkat nama ataupun nama gelar ataupun nama pangkat, maka harus menggunakan titik. Sebentar. Ngopi dulu, ngopi. Nah, kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan nama orang dan julukan. Nah, ini sangat jelas ya, teman-teman. Jadi di sini contohnya Budi Setiawan. Nah, ini sepertinya materi ini sejak SD sudah ya, bahwa nama orang ini harus menggunakan huruf kapital. Misalnya nama orangnya itu Dari ya, nama orang itu Dari. Dari Sudari misalnya ya. Nah, itu tetap ya, walaupun itu kan kata depan ya, dari dan ke gitu, itu kan kata depan, kok pakainya kapital, itu tapi itu nama orang, seperti itu. Walaupun namanya itu nama orangnya Dinding misalnya ya, Dinding Marinding ya. Nah, itu tetap menggunakan huruf kapital, seperti itu. Kemudian nama julukan. Nah, di sini Jenderal Kancil itu nama julukan. Ayam jantan dari timur ya, itu kapital. Ya, ketika sudah ada nama julukan maka menggunakan huruf kapital gitu. Tapi tetap di ke dan dari itu tidak kapital ya. Misalnya ayam jantan dari timur. Berarti yang kapitalnya hanya A, J, T ya. D-nya tidak kapital. Seperti itu. Itu contoh nama julukan ya. Nama julukan siapa? Sultan Hasanuddin ya, ayam jantan dari timur. Atau misalnya nama julukan ini siapa ya? Nama julukan Khalid bin Walid. Ya, pedang Allah. Nah, itu kapital semua ya. Nama julukan Umar bin Khattab. Singa singa Allah misalnya ya. Nah, itu huruf kapital seperti itu contohnya ya. Oke, bisa dipahami? Baik, lanjut ya. Nah, huruf kapital juga digunakan di singkatan dan akronim. Nah, ada beberapa aturan menyingkat huruf kapital ya, di singkatan dan akronim. Di sini lihat menurut nomor ada 1, 2, 3, dan 4. Kita dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada contohnya UI, Universitas Indonesia. Nah, ditulisnya seperti ini.
Karena singkatannya itu satu kata ya. Nah, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi bukan UI titik, bukan ya. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini jelas kapital semua dua-duanya. Mengapa? Karena satu kata satu huruf. Universitas Indonesia. SMA, N, ya, sekolah menengah atas negeri. SD, sekolah dasar. Nah, tapi ini masuknya ke aturan yang kedua sih kalau SD, SMA ya, SMP seperti itu. Karena bukan nama ya, tidak diikuti nama diri. Nanti kalian jadi pusing ya. Bentar. Oke, saya ulangi penjelasan yang pertama. Jadi penjelasan yang pertama ini singkatnya terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, kalau tadi contohnya SD, kalau ada nama SD-nya itu tanpa tanda titik. Misalnya gini, SDN SDN 1 ICM. Nah, SD Negeri 1 Insan Cendekia Madani. Seperti itu misalnya ya. Nah, itu menggunakannya huruf kapital semua tapi tanpa tanda titik. Nah, contohnya di sini UI, Universitas Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau universitas doang kan tidak ya, tidak kapital, gitu. Kemudian yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Ternyata sama aturannya. Yang bukan nama diri pun ya, bukan nama diri itu berarti tidak diikuti dengan nama. Jadi mau diikuti dengan nama maupun eh, eh, diikuti dengan nama maupun tidak diikuti dengan nama, penggunaannya huruf kapital tapi tanpa tanda titik. Misalnya PT, perseroan terbatas. Nah, di sini banyak kesalahan. Penulisan kata PT itu bisa pakai titik. PT titik itu tidak ya, tidak benar. Jadi yang benar itu PT tidak pakai titik. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Nah, jadi kalau singkatannya itu terdiri atas 3 huruf dalam satu kata, 3 huruf atau lebih, maka harus diikuti dengan tanda titik. Contohnya di sini, halaman. Ini cuma satu kata, halaman ya, tapi disingkatnya dengan 3 huruf, HLM. Maka menggunakan tanda titik. Seperti itu ya. Nah, penulisnya seperti ini. Oke, kemudian singkatan yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, ya, yang umum dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya atas nama A titik N titik ya, DA dengan alamat. Ini juga ya singkatan terdiri dari huruf. Nah, ini bisa dilihat contoh-contohnya di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di komentar. Nanti saya akan buat video selanjutnya untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan di sini bisa saling membantu. Oke, kemudian, nah, masih tentang singkatan dan akronim, yang kelima aturannya, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Ya, CU, di sini kuprum ya, gitu. L, liter, KG, kilogram, rupiah, Rp. Nah, seperti ini ya. Kalau Rp, R-nya kapital ya, P-nya tidak. Tidak pakai titik, ingat ya, tidak pakai titik. Tidak pakai Rp titik, bukan, karena Rp ini bukan nama ya. Gitu, bukan nama orang, kecuali nama orang ya. Misalnya, rupiah, rupiah Alibaba namanya ya, namanya rupiah Alibaba. Nah, disingkat Rp titik Alibaba, boleh, karena itu nama orang. Gitu. Tetapi kalau di sini nama nama mata uang, ya tidak ya. Gitu, tidak tidak menggunakan tanda titik. US dollar, itu tidak menggunakan tanda titik ya. Seperti itu. Sama rupiah pun. Oke? Paham ya? Paham dong. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6, bentar. Kayaknya ini masih sama yang tadi ya.
Oke, nomor 6 ini masih sama ya, mohon maaf ya. Kemudian nomor 6 tidak usah dijelaskan lagi. Nomor 7, Badan Informasi Geospasial. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, akronim nama diri di sini ya. Nah, di sini ada nama diri Badan Informasi Geospasial. Nah, di sini satu kata itu kan satu huruf ya, jadi kapital semua. Contohnya big, bin, lipi ya, ini satu. Oke, mohon maaf ini Zoom-nya tiba-tiba mati ya. Oke, masih bisa kita lanjut. Sebentar share screen lagi ya. Bisa bisa ngapain dulu kek ya, nungguin saya share screen. Mohon maaf atas ke-PHP-an ini. Oke, tadi sampai nomor 7 ya. Nah, kemudian tadi yang nomor 7 bahwa memang akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya big, bin, lipi ya. Ini kan satu huruf satu kata itu satu huruf disingkatnya, maka kapital semua. Seperti itu. Contoh lain apa? ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Seperti itu. Kemudian akronim nama diri yang ke-8, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, di sini gabungan suku kata ya. Bulog, Badan Urusan Logistik ya. Bu-nya itu badan urusan, log-nya itu logistik. Ini tidak konsisten gitu loh ya. Nah, jadi yang ditulis huruf kapitalnya itu yang awalnya saja. Kemudian Bappenas, badan, Ba-nya itu badan, P-nya itu perencanaan, PE-nya itu pembangunan, NAS-nya itu nasional. Nah, ini juga tidak konsisten ya. Maka ditulisnya digabung saja seperti ini, tetapi awalnya saja yang menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-9 ya. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya di sini IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini hurufnya kecil saja. Seperti itu ya. Nah, kebanyakan itu hurufnya gede semua tuh ya IPTEK. Nah, jadi yang benar seperti ini. Kemudian pemilu, pemilihan umum, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, rapim, rapat pimpinan, rudal, peluru kendali, tilang, bukti pelanggaran. Nah, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata. Ya, ini gabungan huruf awal kan ini IPTEK ya. Dan suku kata. Ada yang gabungan huruf, ada yang suku kata ya. Gitu. Nah, ini tidak menggunakan huruf kapital. Seperti itu, teman-teman. Oke, bisa dipahami? Bisa dong ya. Kemudian ada beberapa catatan penggunaan huruf kapital biar tidak keliru. Yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ikan mujair. Di sini kan nama penemunya mujair, tapi tetap M-nya itu kecil ya. Kemudian mesin diesel, nama penemunya diesel ya. Karena ini merupakan satuan nama jenis ya, maka D-nya itu tidak kapital. Kemudian catatan yang kedua, tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru ya dan sebagainya. Dan kata tugas di, ke, dan dari ya. Nah, misalnya Siti Fatimah binti Salim, B-nya itu tidak kapital. Mutiara dari selatan, D-nya itu tidak kapital karena termasuk kata tugas ya, di, ke, dari tadi ya. Nah, kemudian konjungsi-konjungsi pun tidak menggunakan preposisi-preposisi pun tidak menggunakan kata tidak menggunakan huruf kapital, maaf ya. Jadi preposisi pun tidak menggunakan huruf kapital seperti itu. Untuk ya surat kecil untuk Tuhan, U-nya itu tidak kapital seperti itu. Kemudian catatan yang ketiga,
huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Ya, contohnya apa? Jeruk Bali. Di sini jeruk Bali itu bukan khas Bali, tetapi memang nama jenis ya. Biasanya nama jenis itu ada nama latinnya. Nah, penulisan nama latin pun seperti ini. Awalnya saja yang kapital ya, Citrus maxima. Nah, awalnya saja. Nah, jeruk Bali di sini artinya bukan jeruk khas Bali, tetapi memang nama jenis jeruk Bali. Kemudian gula Jawa juga bukan gula dari Jawa ya. Berbeda dengan misalnya asinan Bogor. Nah, B-nya itu kapital, B-nya saja yang kapital, A-nya tidak ya. Nah, itu karena nama khas. Jadi kita harus bisa membedakan antara nama jenis dengan nama khas. Ya, nama jenis itu biasanya ada nama latinnya, tetapi tidak semua ya, gitu. Misalnya lagi yang lain, apa ya? Kunci Inggris ya, kunci Inggris bukan berarti kunci dari Inggris, bukan ya. Makanya tidak kapital I-nya, seperti itu. Bika Ambon ya. Nah, kalau memang bukan dari Ambon ya A-nya tidak kapital. Harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera itu nama khas ya, bukan nama jenis, maka S-nya itu kapital. Seperti itu. Jadi nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Seperti itu ya. Kemudian catatan yang keempat adalah nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya apa? Kejawa-jawaan. Jadi Anda tidak bisa memaksa menuliskan ke spasi Jawa-jawaan. J-nya itu kapital. Tidak seperti itu ya. Jadi yang betul itu ketika memang sudah ada kata turunan itu maksudnya sudah diberi imbuhan ya awalan atau akhiran itu tidak lagi digunakan menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan dibahas di next video. Kemudian kalian boleh request, kalian mau materi apa yang bisa aku bahas ya. Nanti aku coba bahas di channel ini ya. Oke, di sini ada contoh soal. Perhatikan kalimat berikut. Bapak Dananjaya, rektor Universitas Kesuma Bangsa, berasal dari sebuah desa di kaki Gunung Merapi. Nah, bagaimana penulisan huruf kapital yang benar? Ya, silakan jawaban yang benar boleh dituliskan di komentar ya. Jadi jawaban kalian boleh dituliskan di komentar. Begitu. Kemudian contoh lain. Sudah? Dituliskan di kolom komentar jawabannya? Oke, silakan saya beri waktu 2 menit ya. Apa ya jawabannya ya? Sambil nunggu kalian tulis di kolom komentar, saya mau minum terlebih dahulu. Sponsor ya, kopi. Tapi aku nggak mau nyebutin mereknya ya. Nanti ini ya, nanti aku tiba-tiba dikontrak sama merek kopi ini ya. Oke, maaf atas ketidakjelasan hari ini. Kemudian, contoh soal yang kedua. Perhatikan kalimat berikut. Kepala Desa Mekarsari Saifuddin Hidayat mengadakan kegiatan sunatan massal bagi anak-anak yang kurang mampu di desanya. Yuk, gimana penulisan huruf kapital yang benar dari kalimat di atas? Silakan 2 menit, teman-teman berpikir, kemudian tuliskan di kolom komentar. Sudah? Oke, sudah ya. Kemudian contoh yang lain. Joko Widodo, Presiden Indonesia, baru saja mengunjungi kota Biak, Papua. Nah, bagaimana penulisan huruf kapital yang benar dari kalimat di atas? Silakan tuliskan lagi jawabannya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sini ya. Jangan lupa yang belum menyalakan loncengnya, silakan kalian nyalakan loncengnya ya, agar kalian nggak ketinggalan dengan video-video materi bahasa Indonesia maupun ejaan dan sebagainya ya. Insya Allah aku pengen berbagi terus ya di sini ya.
Jadi silakan kalian apabila ada yang ingin request materi bahasa Indonesia atau ejaan atau apapun, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf atas ketidakjelasan hari ini, mohon maaf atas kekurangan, tadi Zoom-nya, mati ya, mati kemudian nyambung lagi alhamdulillah ya. Ya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.